Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahu wa ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, man hafadha ala sholawati kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafidh alaiha lam takun lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadhu ala sholawati kanat lahu nuron. Barang siapa yang memelihara solat-solatnya, maka solat-solatnya itu akan menjadi cahaya. Wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, sebagaimana menjadi tanda bukti dari keselamatan baginya pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nuron. Dan barang siapa yang tidak memeliharanya, maka solat itu tidak menjadi cahaya. Wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, tanda bukti maupun keselamatan baginya. Jadi nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, semua manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang berbentuk berbeda-beda. Ada yang wajahnya gelap, ada yang wajahnya tua aja seperti anak kecil. Akan tapi ketika seorang itu selalu memelihara sholatnya, khususnya sholat berjamaah, maka dia akan bercahaya wajahnya. Nah, tanda tersebut, cahaya tersebut itu memudahkan malaikat untuk mengambil orang tersebut tanpa hisab. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaratun nafarin la yaqbalullahu salatahum. Ada 10 orang yang Allah tidak menerima salat mereka. Apa saja? Rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Laki-laki yang salatnya sendirian tanpa bacaan. Jadi tidak melakukan apa-apa, cuma gerakan saja. Lah ini merupakan huma fitnatun fil alamin azim. Merupakan salah satu fitnah. Orang tidak bisa, tidak tahu ilmunya, akan tapi patang beribadah, rajin beribadah. Apabila diikuti, itu menjadi fitnah yang besar di muka bumi. Wa rajulun yusalli wa la yu'addi zakatin. Laki-laki yang melakukan sholat tanpa menunaikan zakat. Yang ketiga, wa rajulun ya'ummu qauman. Laki-laki yang mengimami suatu kaum. Wa hum lahu karihun. Sedang mereka tidak menyukainya. Jadi dibenci di lingkungan itu menjadi imam. Saking egoisnya, idealismenya, pokoknya dia jadi imam. Maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa rajulun mamlukun abikun. Laki-laki hamba sahaya yang melarikan diri tanpa sepengetahuan dari tuannya. Karena hamba sahaya atau budak itu hukumnya sama halnya seperti barang. Jadi ketika kemanapun itu harus izin kepada tuannya. Yang kelima, warajulun saribul khamri mudminan. Laki-laki peminum khamr yang sangat gemar. Wamro'atun, yang keenam, wamro'atun zaujuha sakhidun 'alaiha. Yang kelima, ya selanjutnya wanita yang dimurkai suaminya. Ya, kemudian selanjutnya wamro'atun sholat bi ghairi khimarin. Wanita yang menunaikan sholat tanpa tutup kepala. Wal imamul jabirul jair. Kemudian pemimpin yang sombong lagi zalim. Warajul akala riba. Kemudian orang yang memakan riba. Warajulun la tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar. Kemudian laki-laki yang tidak tercegah oleh sholatnya dari melakukan keji dan mungkaran. Dia selalu maksiat, kemudian sholat lagi. Qala alaihi salatu wassalam, malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang tidak tercegah oleh sholatnya dari tidak tercegah oleh sholatnya dari keji dan mungkar, jadi dia sholat akan tapi tetap melakukan kemungkaran dan kekejian, lam tazidhu sholatuhu indahu illa maqtan wa bu'dan. Maka sholatnya itu hanya akan menambah dia terkutuk dan dijauhkan daripada
Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Al-Hasan idza lam tanhaka salatuka anil fahsya. Sedangkan Hasan berkata, apabila salatmu tidak dapat mencegahmu dari kekejian, falasta bimusallin, maka sebenarnya kamu tidak salat. Waruddat salatuka yaumal qiyamah, dan salatmu itu akan dilemparkan pada hari kiamat ala wajhik, ke atas wajahmu. Kalhirqotis sakhinatil mutawassikhah, bagaikan kain kasar yang kotor. Jadi seperti halnya serbet dilemparkan ke wajahnya orang. Dikutip dari kitab Mukasyafatul Qulub. Wa an Mu'adz bin Jabal wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma annahu qala. Dari Mu'adz bin Jabal dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya lama urja bin Nabi alaihi salatu wasallam lailatul mi'raj ila samawat. Pada malam Mi'raj ke langit, pada langit pertama beliau melihat para malaikat yang berzikir kepada Allah sejak mereka diciptakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ra'a fis sama'il ula malaikatuna ta'ala mundu khalaqahum 'ala Allah ta'ala. Mundu khalaqahum ta'ala. Wa fis tsaniyati ra'a malaikatan yarka'una lillahi ta'ala mundu khalaqahum ta'ala. Pada langit kedua beliau melihat para malaikat yang berukuk kepada Allah Subhanahu wa taala sejak mereka diciptakan. La yarfa'una ru'usahum, tanpa mengangkat kepala mereka. Wa fis salisati ra'a wa malaikatan yasjuduna lillahi ta'ala wa mundu khalaqahum wa la yarfa'una ru'usahum. Dan pada langit ketiga beliau melihat para malaikat bersujud kepada Allah sejak mereka diciptakan oleh Allah, tanpa mereka itu juga mengangkat kepala mereka. Illahina sallama alaihim nabiyuna Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi salam, selain ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salamnya kepada mereka. Wara'ahu ru'usahum waruddu salaman nabi alaihi salatu wasallam, mereka semua mengangkat kepalanya dan menjawab salam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan daripada Nabi Muhammad. Summa sajadu saniyan ila yaumil qiyamati walidha saratis sajadu sanatain. Selanjutnya mereka bersujud lagi sampai hari kiamat, dan oleh karenanya sujud menjadi 2 kali. Wa fir rabi'ati ra'a malaikatu yatasyahadun. Pada langit keempat beliau melihat para malaikat bertasyahud. Wa fil khamisati ra'al malaikat musabbihin. Dan pada langit kelima beliau melihat pada bahwasannya malaikat bertasbih. Wa fis sadisati ra'al malaikat mukabbirin wal muhallilin. Pada langit keenam beliau melihat para malaikat yang bertakbir dan bertahlil. Wa bisabiati ra'a malaikatil musallimin wa mundu khalaqahumullahu ta'ala. Dan pada langit ketujuh beliau melihat para malaikat yang membaca salam sejak mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahamma qalbun nabi alaihi salatu wassalam wastahai ayyakuna lahu wa li ummati hadzal ibadatu kulluha. Maka sukalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad berharap ingin agar beliau dan umatnya mempunyai ibadah-ibadah seperti ini, seperti malaikat-malaikat mulai dari langit pertama sampai langit ketujuh seluruhnya. Fa'alimallahu ta'ala hammahu wastiyaqahu alaihi salatu wassalam fajama'a ibadata malaikati samawati sab'a. Maka Allah Ta'ala mengetahui keinginan dan kerinduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lalu dikumpulkan para malaikat tersebut dari langit pertama sampai ke langit ketujuh itu. Wa akrama nabiyahu alaihi salatu wassalam biha wa qol. Dan dengan ibadat itu dia memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya Allah itu berfirman, man addas sholawatil khamsa nala ibadata malaikati samawati sab. Barang siapa menunaikan salat 5 waktu, salat yang kau bawa hasil dari Isra Mi'raj ini, maka dia akan memperoleh pahala ibadah daripada malaikat
mulai dari langit pertama sampai langit ketujuh. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu tanpa henti, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dikerjakan oleh malaikat di langit pertama sampai langit ketujuh. Ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol, dan juga diriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, as-salatu mardhatur rabbi, salat itu adalah keridhaan Tuhan, wa sunnatul anbiya, dan kesunahan para nabi, wa hubbul malaikah, dan kecintaan para malaikat, wa nurul ma'rifah, dan cahaya ma'rifat, wa aslul imani, dan dasar keimanan, wa wajibatud du'a, diterimanya amal-amal, wa qabulid du'a, wa qabulil a'mali, dan diterimanya wa wajibatud doa, dan kewajiban doa, wa qabulil amal, dan diterimanya amal-amal, wa barakatul fil mali wal kasbi, berkah pada harta dan usaha, wa silahun alal a'da'i wa karahatus syaitan, senjata juga terhadap musuh. Jadi sholat itu merupakan senjata terhadap musuh. Orang yang selalu melaksanakan sholatnya, dia dijauhkan dari bala dan musibah seperti bahaya daripada makhluk halus, santet, dan lain sebagainya. Wasilahun ala a'da'i wa rakahatus syaitan, yakni senjata terhadap setan, wa syafi'un baina sahibiha wa baina malakil maut, dan juga merupakan pemberi syafaat antara orang yang sholat itu dengan malaikat maut. Wasiraju fil qabri ila yaumil qiyamah, dan pelita dalam kuburnya sampai hari kiamat. Wa dhillun ala ra'si yaumal qiyamah, naungan di atas kepalanya pada hari kiamat. Jadi cahaya di atas kepalanya menandakan dia adalah umat Muhammad yang selalu menunaikan sholat. Wa tajun ala ra'si wa libasun ala badani, dan merupakan mahkota di atas kepalanya dan pakaian untuk penutup tubuhnya. Wasitrun bainahu wa bainan nar, dan tabir penghalang atau penutup antara dirinya dan neraka. Wa hujjatun baina yaday rabbi wa saqlun fil mizani wa jawazun ala syuratil wa miftahu lil jannah. Kemudian pembela di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, dan sesuatu yang berat pada timbangan, serta penghantar di atas sirat, dan merupakan kunci ketika kita ingin memasuki surga. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, idza kana yaumul qiyamati haraja syai'un min jahannam asmuhu Huraish. Nabi juga bersabda, apabila tiba nanti hari kiamat, maka keluarlah satu makhluk dari neraka jahanam bernama Huraishi, min waladil aqrab, daripada keturunan ketunggeng itu kalajengking. Tuluhu ma bainas sama'i wal ard, yang mana memiliki panjang antara langit dan bumi. Wa arduhu minal masyriqi ilal maghrib, sedangkan lebarnya selebar timur ke barat. Fa yaqulu Jibril alaihi salatu wasalam, dan berkata malaikat Jibril alaihi salam, ya Quraisy, ila aina tadhabu liman tatlub. Quraisy, kemanakah kamu pergi dan siapakah yang akan kamu cari? Fayaqulu khamsata nafarin, ada 5 orang yang akan aku cari wahai malaikat Jibril. Apa yang pertama? Al-awwalu tariku sholat, yang pertama adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Wasani mani'uz zakat, orang yang enggan berzakat atau mengeluarkan zakat. Wasalisu aqul walidain, yang ketiga orang yang durhaka kepada bapak dan ibunya. Warrabi'u syaribul khamri, dan yang keempat adalah peminum khamar. Wal khamisu al mutakallimu fil masjid bi kalamid dunya, yang kelima adalah orang yang selalu berbicara di dalam masjid dengan pembicaraan tentang dunia dan dunia. Falidza qala Allah Ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal, wala takunu minal ghafilin, dan jangan tergolong orang-orang yang lalai. Semoga kita dijadikan orang yang selalu diberikan syafaat dan pertolongan oleh Rasulullah, dan diberkahi apapun tingkah laku kita selama di dunia ini, dan dijadikan pula kita beristiqomah untuk melaksanakan sholat di lima waktu, lebih-lebih bisa melaksanakan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.